Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Sambi, kembali dengan saya Saiful di channel YouTube Sambi Farm. Ya, hari ini adalah hari Minggu 15 Maret 2020. Dan saat ini saya tidak sedang di Sambi Farm, melainkan di satu tempat, di salah satu project yang saya kerjakan. Saya mau kasih lihat nih. Ini anggur, beneran anggur dari pohon yang saya tanam. Nih, sahabat Sambi bisa lihat lagi ya di area belakangnya nih. Nih. Ini. Dan ini besar nih dompolnya, tuh. Nah, pohon-pohon anggur ini ditanam di tanggal 6 November lalu. Di 2019. November, Desember, Januari, Februari, dan hari ini 15 Maret 2020. Jadi sudah 5 bulan dan kita sudah akan panen. Bahkan infonya sudah beberapa dompol sudah dipanen dan dicobain. Ya, di video kali ini saya akan cerita detail soal project ini, di mana project ini memang sedikit berbeda dari apa yang sudah dilakukan di Sambi Farm. Jadi buat sahabat Sambi yang pengen tahu bagaimana dalam 5 bulan sejak tanam pohon ini bisa kita panen buahnya, simak terus videonya. Kita coba cek pH tanah di awal-awal fermentasi. Di kisaran 2-3 saja. Nah, sepertinya tidak merata di semua titik. Jadi nanti paling evaluasinya harus diaduk lebih sempurna, diaduk lebih homogen begitu, biar kualitasnya sama di semua titik. Kalau memang terlalu asam, kita nanti bisa tambahkan kapur lagi untuk naikin pH-nya. Nah, ini bagus sampai di angka 6, 7 bahkan tuh. Sedikit sedikit basah tuh ke biru. Iya, ini kurang homogen.
Kalau untuk cahaya sangat terang sampai mentok jarumnya, jadi cukup. Untuk air juga sama, wet jatuhnya, tapi pH ya ini dimulai dari 3, 4, 6 beda-beda. Nah ini bagus nih. Oh kelebihan mah mungkin di sini banyak kapur kali. Tuh ini 6, 5. Oke, nanti kita coba tambahin kapur dan lanjut fermentasinya. Kita akan cek nanti sebulan ke depan apakah berubah atau tidak. Ya, hari ini hari Selasa 6 November 2019. Ya, pagi ini kita akan grounding. Total ada 11 titik tanam dengan varian bermacam-macam. Di barisan yang pertama ini kita tanam transfigurasi warna hijau, nanti buahnya ada 2 pohon. Terus ini Angelica hijau. Transfigurasi sama Angelica itu mirip-mirip, hijau bisa semburat merah sedikit. Terus ini banana hijau juga 2 pohon. Sorry, banananya 3 pohon. Terus Baikonur nanti warna hitam, ada 2 pohon. Ini Julian warna merah. Dan ini Jupiter, ada 2 pohon warna merah juga. Ini yang paling unik nanti rasanya. Jadi total ada 7 varian, di total 11 titik tanam. Nah ini kondisi akarnya nih, udah cukup bagus ya. Memang dia perlu di grounding biar cepet gede nantinya. Nah, kedalaman nggak? Uruk lagi dikit. Nah, udah segitulah. Ya, udah segitu. Nanti bambunya kita tambahin. Ini dibikin gini aja, jangan genang. Agak gitu tuh, Pak. Jadi sekelilingnya harus agak bawah, nggak apa-apa. Nah, sip. Ya ini udah selesai groundingnya. Jadi total ada 11 titik tanam dengan varian berbeda. Di sini transfigurasi 2 pohon, berikutnya Angelica, terus banana 3 pohon. Lalu ini Baikonur warna hitam nanti ada 2 pohon. Ini Julian warna hijau, Jupiter warna merah. Selasa 26 November 2019 ya, hari ini rencananya Mang Ijo dan kawan-kawannya akan bantu pasang tiang rambat pohon anggur. Tiang rambat yang dipakai itu modelnya trellis begini, seperti ini nih. Nanti total akan ada 6 tiang. Yang pertama di sini, berikutnya di sini 2, 3, 4, 5 dan paling ujung ada 1. Jadi ada 6 totalnya. Setelah tiang terpasang, kita akan bentangkan kawat. Rencananya kita akan pakai sling dengan lapisan plastik biar nggak karat. Di masing-masing lengan itu akan ada 4 kawat rambatan. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 8 kanan kiri ya totalnya. 5 ini Pak, 5 lubang. Ya itu kelebihan. Oh, kelebihan. Ya, update sedikit soal perkembangan bibit yang ditanam. Alhamdulillah kondisinya sangat baik, bisa dibilang begitu. Nih, bisa dilihat dari sulur yang sangat panjang dan tunas-tunas baru yang bermunculan, tumbuh. Di sini sudah masuk musim penghujan, ada sedikit serangan hama berupa belalang dan kepik kecil, tapi bisa langsung ditangani. Kita semprot dengan pestisida dengan dosis yang sangat ringan, hanya untuk pencegahan. Nih lihat nih, ini seluruhnya sehat banget tuh. Jadi bisa dibilang untuk peracikan media tanam kita ini cukup berhasil.
Selasa 10 Desember 2019. Ya, hari ini kita pasang tali rambatan pertama di sistem trellis Y ini untuk memastikan si batang sekundernya ini bisa rapi gitu, bisa lurus. Karena ini sebenarnya kita kemarin lama nunggu tali, sehingga di beberapa titik tanam cabang primernya ini udah agak meliuk-liuk gitu. Dan hari ini coba diluruskan udah nggak bisa karena sudah mengeras. Jadi tali rambatnya dibuat dari kawat sling yang dilapisi dengan plastik PVC, sehingga tidak akan berkarat dan juga tidak akan bikin panas. Ketika cuaca panas, si kawat ini nggak akan panas dan membakar si batang-batang anggur ini. Ya, jadi semua titik tanam, ada 11 titik tanam, semuanya sudah membentuk sekunder. Jadi sudah nge-L ya semuanya tuh. Kita akan biarkan si batang sekunder ini agak sedikit besar, dan pastinya ini akan melewati titik tanam selanjutnya. Nggak apa-apa, jadi biarkan saja lewat dulu sampai batang sekundernya sebesar apa yang kita harapkan. Kemudian baru kita akan penggal tepat di area sini sebelum titik tanam berikutnya, sehingga batang sekunder dari tanaman yang ini paling ujung ada di sini. Setelah itu baru kita akan buat si tersiernya. Begitupun untuk titik tanam yang lainnya. Terhitung cepat, ini sudah 1 bulan sejak kita grounding, tapi pertumbuhannya sudah sangat baik. Ini sekunder ini bisa sampai 2 meter ini panjangnya tuh. Untuk yang Jupiter, nih karena memang dia bibitnya lebih kecil dibanding yang lain, tapi ini juga cukup baik compare dengan yang masih di polybag. Jadi yang polybag ini tuh sama sebenarnya dengan sama begitu usianya dengan yang sudah di grounding, tapi perkembangannya jauh berbeda. Ini sudah sangat baik. Nah, untuk area ini ada sisa area bisa dipakai untuk sekunder. Jadi nanti kita akan buat 1 sekunder ke kanan sini nih. Mudah-mudahan ada mata tunas yang bisa tumbuh dari dekat-dekat sini. Nanti kita akan arahkan ke sini. Oke, saya mulai. Untuk tempat atau lokasi project ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari Sambi Farm, hanya sekitar berjarak 10 km. Jadi masih di Bekasi dengan kondisi cuaca yang sama-sama atau mirip dengan Sambi Farm. Paling yang membedakan adalah posisi tanah ya. Untuk project ini cukup baik, posisinya agak tinggi, dimana ketika ada air hujan akan mengalir di parit yang ini. Paritnya cukup dalam, sekitar 60 cm. Jadi tidak akan ada resiko genangan air di area atau titik tanamnya. Nah, ini varian yang kita tanam. Ada Julian, ada Jupiter, ada Angelica, ada Trans, ada Baikonur, dan ada Banana. Lihat tanggal tanam 6 November 2019, model rambatan trellis Y dengan bentang. Oh, ini keliru sebenarnya, saya pengen jelaskan bentang sekundernya di 1,5 meter. Lalu ini tanpa naungan, tanpa atap begitu. Varietas anggurnya total ada 6 varietas table grape yang sudah saya sebutkan tadi. Oke ya, pertama saya pengen ulas soal trellisnya. Bentuk atau model trellisnya kita pakai trellis Y. Sahabat Sambi bisa lihat nih, belajar dari pengalaman ketika kita tanam di Sambi Farm, si trellisnya dibuat pakai besi siku semua. Tapi untuk proyek kali ini, lihat tiangnya saya buat dari hollow. Kalau di Sambi Farm itu masih ada resiko twisting, makanya kita tambahkan beberapa kawat begitu ya, untuk memastikan si tiangnya tidak twisting, tidak memuntir. Tapi kalau untuk ini tidak sama sekali perlu kawat lagi ya. Jadi dia hanya berdiri saja langsung dicor. Cornya pun sekitar hanya 50 cm.
dikasih beberapa angkur, dan ini sangat kokoh. Sangat kokoh. Jadi buat sahabat Sambi yang pengen nyoba model trellisnya, pastikan si tiangnya jangan pakai besi siku, tapi pakai besi lain, bisa UNP atau bahkan yang ini aja, yang hollow. Ini hollow 5 cm, besi sikunya pun 5 cm. Lalu untuk kawat rambat, ini saya pakai sling baja, sling galvanis yang pakai pelapis plastik. Ya, hanya diikat saja seperti ini, lalu dibentang ke sana. Oke. Nah, oke, untuk buahnya sahabat Sambi bisa lihat nih, beberapa buah yang sudah siap panen. Tuh, ya, ini juga banyak tuh, menyusul, berbeda tingkat kematangannya. Ini masih Angelica, masih ada ngumpet di sini. Tuh, Angelica, sorry. Nah, ini adalah banana nih, satu pohon ada dompolnya kecil. Lihat ya, menarik, bentuk berinya seperti cabai rawit. Nah, saya bisa kasih lihat ini lagi nih, sama masih banana. Nah, ini saya mau kasih lihat yang ini nih, yang lebih besar. Tuh, bahkan ini lebih besar lagi. Nah, lihat, cantik ya. Ini banana nih. Sambi Farm pun belum punya. Nanti kita coba tanam juga di sana. Oh, sorry, Sambi Farm juga udah ada deh banana yang tajuknya belum rapi juga. Kita belum punya tersier yang bagus. Oke, lanjut ke sana. Ini adalah Julian. Ya. Tuh, banyak dompolnya. Tuh. Tuh. Nih. Ini satu klaster ada 2 terpisah tuh, lihat. Tuh. Ini alami tanpa perlakuan hormon apapun. Nanti saya akan bahas lagi lebih detail mengenai proses pembentukan cabang. Juga ada project yang ditanam di pot alias tabulam pot. Ada total 4. Ini Transfigurasi, ini Jupiter, ini Harold kalau nggak salah. Yes, Harold. Dan ini banana. Nah, salah satu variannya yaitu Transfigurasi ini sudah mulai berbuah. Jadi project ini dimulai bersamaan, baik tabulam pot ataupun yang di grounding itu kita tanam di tanggal 6 November lalu. Nih, ini Transfigurasi sudah berbuah. Bahkan sepertinya sudah matang nih. Tadinya total ada 8 seingat saya. Ada 8 dompol, tapi sudah beberapa dompol dipanen. Oke, kita kembali lagi ke depan untuk membahas soal proses penanamannya. Oke, saya coba kembali ke arah depan. Oke, yang saya mau bahas selanjutnya adalah soal pembentukan tajuknya. Di Sambi Farm kita tanam bibit anggur, lalu kita pupuk begitu menggunakan pupuk vegetatif Ponska, dan mulai pembentukan tajuknya dari primer, sekunder, lalu tersier. Nah, ternyata ketika kita penggal sekundernya untuk membentuk tersiernya, saat itu banyak sekali yang bawa bunga dan bahkan menjadi buah yang sudah kemarin saya panen. Padahal dari awal kita hanya pakai pupuk vegetatif yaitu Ponska. Nah, berkaca dengan pengalaman itu, untuk proyek kali ini sedikit saya perlakukan berbeda. Ya, kita tanam bibitnya begitu, lalu kita kasih Ponska untuk pembentukan tajuk primer, sekunder. Nah, waktu itu sekundernya pun kita bentang begitu dan lebihkan sampai titik tanam yang lain, memastikan si sekundernya cukup besar. Targetnya waktu itu segede pensil, kurang lebih segede gini nih. Lalu kita akan mulai pembentukan tajuk berikutnya yaitu tersier dengan memenggal sekunder. Tetapi sebelum saya penggal untuk pembentukan tersiernya, pupuknya saya ganti menjadi pupuk generatif. Begitu. Nah, pupuk yang saat itu saya pakai seperti yang saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya, yaitu
Jadi setelah primer dan sekundernya sudah terbentuk, sebelum saya penggal sekunder untuk membentuk tersier, itu saya ganti pupuknya. Lalu ternyata alhamdulillah buahnya besar-besar. Ya. Ini adalah buah pertama sejak tanam. Tuh. Terhitung bagus, bahkan lebih bagus dari yang di Sambi Farm karena memang pupuknya sudah disiapkan. Gitu. Jadi sahabat Sambi bisa coba ketika pembentukan tersier ganti pupuknya menjadi pupuk generatif. Lalu syukur-syukur alhamdulillah jika ketika membentuk tersier membawa bunga, nah bunganya itu bisa kita pelihara menjadi buah yang cukup bagus. Begitu. Berikutnya setelah kita panen baru kita lanjutkan pembentukan tajuk selanjutnya, merapikan semua tersiernya. Begitu. Jadi si tersiernya ini kita akan lebih rapikan lagi. Nah, berikutnya hal yang berbeda yang saya lakukan adalah mengenai media tanamnya. Saat itu di Sambi Farm kita hanya pakai campuran semua bahan media tanam lalu kita tanam. Nah, kalau untuk proyek kali ini saya cukup bersabar. Jadi tanahnya memang di sini kurang bagus, sangat keras. Jadi kita bongkar, gali begitu terus kita ganti media tanamnya. Media tanamnya itu pasir. Terus ada sekam bakar sedikit, ada kohe sama dolomit. Ya. Jadi kita aduk di sini. Lalu kita biarkan hampir 3 atau 4, ya 1 bulan lah. Kita tidak tanam si bibitnya. Jadi bibitnya kita simpan di tempat lain. Terus ini kita biarkan saja. Begitu. Nah, setelah genap 1 bulan, saya cek pH-nya sudah oke. Lalu baru kita grounding. Dan ternyata alhamdulillah itu jauh lebih cepat. Jadi ngacir banget dibanding pengalaman tanam di Sambi Farm saat itu. Ya, tuh ini saja sudah hampir mencekek nih. Tuh, saya nggak nyangka bisa secepat ini besarnya. Sangat subur, sangat sehat. Tidak terlihat ada serangan kutu perisai. Batangnya sudah besar tuh, sebesar jempol saya. Dan ini baru 5 bulan. Sudah bawa buah pula. Jadi buat sahabat Sambi yang nggak sabar pengen punya atau pengen panen buah anggur dari pohon yang kita tanam sendiri, bisa coba trik yang sama. Tetapi kalau sahabat Sambi punya kesabaran lebih, baiknya tetap pembentukan tajuk dulu sampai sempurna sesuai apa yang kita rencanakan dari awal, begitu. Atau beberapa sahabat Sambi pengen hanya mengecek validity atau keaslian dari varian yang dipunya, bisa pakai trik yang sama. Ya, tuh. Alhamdulillah di musim hujan ini hampir setiap hari hujan di sini. Tapi tidak ada satupun beri yang pecah, ya, mulus. Serangan hama pun masih bisa terkendali karena untuk lokasi di sini cukup bagus. Kita dapat matahari lebih dari 8 jam 1 hari, tapi hujan juga penuh. Tanpa naungan. Oke, sekian dulu video kali ini. Buat sahabat Sambi yang merasa video kali ini cukup menarik, silahkan kasih like-nya dan share ke sahabat yang lain. Dan buat sahabat Sambi yang baru mampir dan baru tahu ada channel ini, silahkan sempatkan untuk tekan tombol subscribe dan pastikan lonceng notifikasinya diaktifkan agar ketika saya upload video terbaru, sahabat Sambi langsung bisa dapat pemberitahuan. Di channel ini juga tersedia beberapa playlist, beberapa project yang sudah saya buatkan playlistnya. Silahkan mampir dan lihat-lihat. Di setiap project akan ada, atau di setiap playlist akan ada video dari yang paling pertama diupload sampai yang terakhir diupdate di setiap project yang saya sudah buat. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.